Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falnir Pandeza dengan nomor BP 1810223001 dengan kelas penyusun rencana bisnis Agri B. Ini adalah tugas akhir penyusun rencana bisnis saya dan saya akan mempresentasikannya kali ini. Yang pertama itu tentang jenis bisnis yang saya presentasikan, yaitu ada 4 buah jenis bisnis. Yang pertama itu Coffee and Bee Supplies, Coffee Plantation Education, Camping and Glamping, serta Coffee Shop and Roastery. Di sini terlihat jelas bahwa benefit, cost opportunity, serta risk masing-masing dari jenis bisnis yang presentasikan. Baiklah, selanjutnya itu mengapa saya memilih nomor 1 sebagai penyuplai biji kopi dengan nilai tertinggi, yaitu dikarenakan ini yang paling menguntungkan. Ya, penyuplai biji kopi memiliki keuntungan besar dengan modal yang sedikit, serta kualitas biji yang baik mampu menaikkan harga. Semakin tinggi kualitas biji, maka semakin tinggi juga patokan harga yang diberikan. Serta tidak banyaknya dalam negeri penyuplai biji, kopi juga mengirimkan biji kopi sesuai permintaan ke luar negeri. Semakin tinggi pengalaman dan ilmu diperoleh para petani kopi dapat meningkatkan kualitas biji dengan proses pengolahan yang berbeda, menghasilkan beberapa proses kopi yang natural sehingga dapat menghasilkan biji kopi dengan kualitas terbaik yang sangat terbatas dan jumlah yang sangat sedikit. Baik, selanjutnya itu pilihan nomor 2 dan 3 yang memiliki jumlah yang sama. Mengapa di sini memiliki jumlah yang sama? Yaitu yang pertama itu edukasi mengenai proses penanaman kopi dan agrowisata camping. Mempunyai poin yang sama dikarenakan mempunyai risiko serta modal yang cukup besar dengan peluang yang kecil. Hal ini dikarenakan proses penanaman kopi sangat jarang ingin diketahui oleh beberapa orang dan hanya beberapa orang yang sangat tertarik dengan edukasi ini. Yang pilihan nomor 3 yaitu agrowisata camping. Agrowisata camping memiliki modal yang sangat besar, risiko yang besar, serta pembuatan agrowisata memiliki peluang yang kecil dikarenakan hanya beberapa orang yang tertarik dengan camping serta gambling. Yang terakhir yaitu pilihan nomor 4, Coffee Shop and Roastery. Coffee Shop and Roastery memiliki keuntungan serta peluang yang besar. Hal ini dikarenakan untuk saat ini banyaknya anak-anak muda serta orang-orang dewasa yang tertarik dengan seduhan kopi yang berbeda. Apabila coffee shop dan roastery ini memiliki kelebihan serta inovasi yang berbeda dengan para pesaing coffee shop yang lain, maka dipastikan coffee shop ini memiliki keuntungan yang besar. Baik, selanjutnya itu adanya aspek-aspek tentang pilihan bisnis yang saya presentasikan kali ini. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dulu. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah peluang, menentukan tujuan, mengembangkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan plan bisnis dari kerugian. Dalam studi kelayakan ini terdapat 4 buah aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi yaitu dengan adanya usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, terkhusus bagi para petani kopi. Karena usaha ini tergolong usaha rumahan, usaha ini dapat menciptakan beragam produk di masyarakat, sehingga mampu menimbulkan persaingan bagi pengusaha serupa. Para masyarakat bebas memilih menurut kemampuannya. Usaha ini juga mampu meningkatkan perekonomian pemerintah, yaitu penambahan peluang kerja bagi masyarakat, pemerataan pendistribusian pendapatan, meningkatkan devisa negara melalui pajak dari sumber yang dikelola oleh si pengusaha. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen dalam menjalankan usaha tentunya harus ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini digunakan agar kehidupan perusahaan dan kegiatan operasionalnya berjalan dengan baik. Di dalam peraturan perusahaan banyak memuat hal-hal yang bertujuan untuk menyelaraskan dan memberi keharmonisan atas kehidupan bekerja di perusahaan. Hal tersebut seperti hak dan kewajiban karyawan, tata tertib, jam kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aspek komersil. Aspek komersil. Di sini saya mempresentasikan kopi. Jadi kopi ini sudah menjadikan konsumsi masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan sudah merupakan bagian dari kehidupan pengantar sehari-hari. Jadi sebagai masyarakat di Indonesia, kopi adalah minuman stimulan yang mengandung kafein. Kandungan tersebut dapat meningkatkan energi, kewaspadaan, suasana hati, serta fungsi otak. Usaha kopi ini dapat memonopoli industri menengah dan besar.
tapi juga diperankan untuk tujuan komersial oleh industri rumah tangga dan industri kecil. Selanjutnya, kreativitas perusahaan para pelaku bisnis kopi dituntut untuk dapat memasuki pasar yang cukup luas dengan persaingan yang cukup tinggi. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang model kanva bisnis. Yang pertama itu adanya kunci-kunci dari kanva bisnis, yaitu coffee shop sendiri, supplier serta pedagang besar, serta petani kopi. Kunci dari aktivitasnya itu pertama, pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi, roasting biji kopi mentah menjadi siap olah, serta pemasaran biji kopi. Serta value proposition-nya itu harga terjangkau, kemasan aman untuk dikirim antar kota ataupun pulau, serta halal. Selanjutnya, customer relationship. Di sini customer relationship adalah penjualan langsung melalui offline maupun online. Selanjutnya itu customer segmentnya terdapat pada masyarakat dari semua kalangan usia, masyarakat kelas menengah, masyarakat menengah, serta kalangan ke bawah. Kunci dari di sini alat-alatnya yaitu mesin dan alat kopi, tenaga kerja, tempat produksi, dan relasi yang perlu dibangun dari coffee shop ini yaitu para penyalur seperti pedagang, reseller, serta para orang yang mengerti tentang kopi. Selanjutnya itu rencana manajemen operasional. Di sini mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang bisnis saya, yaitu tentang espresso blend. Yang pertama itu espresso blend adalah jenis kopi yang dihasilkan dengan mengekstrak biji kopi yang sudah digiling dengan menyemburkan air panas di bawah tekanan tinggi. Espresso blend itu berasal dari bahasa Italia yang itu ekspres ataupun cepat karena dibuat untuk disajikan dengan segera kepada pelanggan. Ide bisnis ini muncul ketika saya berkunjung ke daerah Alapanjang, di mana adanya ladang kopi serta sekaligus coffee shop dengan latar pemandangan kota serta danau, dan di mana banyaknya orang yang berkunjung demi mencicipi seduhan kopi. Di sini saya akan menjelaskan teknisnya, yaitu ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mengolah biji kopi menjadi bubuk. Cara kering ataupun dengan cara basah. Pengolahan biji kopi dengan cara basah biasanya membutuhkan proses dan tahapan yang cukup panjang. Pengolahan dengan cara basah juga bisa dilakukan untuk mengolah biji, sehingga tidak heran kalau biji kopi yang diolah dengan teknik basah ini juga dihargai cukup tinggi. Selanjutnya, untuk biji kopi jenis Robusta lebih sering diolah dengan cara kering. Pengolahan dengan cara kering tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tahap-tahap yang dilalui tidak sepanjang teknik basah. Oleh karena itu, kopi jenis Robusta ataupun biji kopi yang diolah dengan cara kering mempunyai harga yang cukup terjangkau daripada kopi dengan cara basah. Selanjutnya, produksi usaha ini secara mekanis dilakukan menggunakan beberapa unit mesin. Antara lain yaitu mesin roasting dengan merek Rancilio, mesin penggilingnya ataupun grinder, mesin press plastik, cellar press, dan salah satu mesin yang memiliki peran penting dalam produksi secara mekanis adalah mesin roasting. Hal ini dikarenakan pada proses roasting dapat mengolah biji kopi mentah menjadi biji kopi yang siap dipakai. Usaha ini saya jalankan dengan proses produksi dengan sistem pre-order ataupun PO, di mana pre-order adalah sistem pembelian di mana barang tidak atau belum tersedia secara langsung dari penjual. Pembeli harus memesan dan membayar terlebih dahulu, kemudian menunggu waktu sesuai estimasi tertentu untuk mendapatkan barang tersebut. Dengan adanya sistem PO ini, maka pemasaran dilakukan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, telepon, dan lain-lain, serta pemesanan dapat dilakukan dengan alamat antar pribadi. Kemasan yang digunakan pada produk ini menyesuaikan dengan isi produk, yang di dalamnya juga kebutuhan konsumen. Usaha ini memakai 2 macam kemasan, yaitu berbentuk toples dan berbentuk plastik yang setara dengan 100 gram. Di sini ada rencana pengorganisasian SDM atau sumber daya manusia, yaitu yang divisi pertamanya yaitu divisi keuangan. Divisi keuangan bertugas yaitu mengatur segala urusan keuangan yang menyangkut perusahaan, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. Di sini divisi keuangan juga melakukan financial planning yang dilakukan untuk merencanakan aliran uang masuk ataupun keluar selama periode produksi, serta melakukan pengendalian keuangan. Selanjutnya divisi pemasaran. Divisi pemasaran yaitu bertanggung jawab untuk menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli produk perusahaan, mempromosikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, serta memiliki peran dalam membangun hubungan baik antara perusahaan dan konsumen
dengan cara melakukan komunikasi yang baik. Pemasaran juga berperan dalam hal riset dan pengembangan produk, agar produk yang disediakan bisnis selalu up to date dan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi saya. Mungkin hanya segitu. Mohon maaf apabila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.